Sebagai anak seorang wali Allah, sejak kecil Raden Makdum Ibrahim sudah mendapat ilmu ketauhidan. Bahkan bisa dibilang dalam menyerap ilmu agama, Raden Makdum Ibrahim lebih menonjol dari anak-anak lain seusianya. Pasti masa kecilnya pendidikannya di pesantren ayahnya ya, Ampel Denta. Dan mereka tahu tentang seluk-beluk agama Islam, kaidah pengajaran Islam, kondisi masyarakat setempat yang baru saja mengalami masa transisi dari masa Hindu-Buddha masuk ke dalam masa awal penyebaran Islam. Jadi masa kecilnya mereka pasti dihabiskan di pondok pesantren milik ayahandanya. Sejak kecil dia belajar mengaji dan otomatis dengan ayahnya sendiri di Ngapel bersamaan dengan Sunan Giri. Jadi waktu itu masa hidupnya Sunan Bonang itu bukan di Tuban, di Surabaya. Sebab kan ayahnya Sunan Ngapel kan membuka ma'had atau membuka pondok atau membuka madrasah, kalau sekarang istilahnya membuka madrasah di Ngapel. Setelah lama mengenyam ilmu agama di pesantren ayahnya di Ampel Denta, Sunan Bonang memulai perjalanan syiar Islamnya. Kala itu, sekitar akhir abad 15, kondisi tanah Jawa sedang dalam masa transisi dari kerajaan Majapahit yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha beralih ke kerajaan Islam. Raden Makdum Ibrahim diutus sang ayah untuk mengislamkan Pulau Jawa, terutama bagian timur dan tengah. Ini terjadi bersamaan dengan proses islamisasi di tanah Jawa ya. Jadi ketika Sunan Ampel yang berperanan dalam proses islamisasi di awal abad 16 dan mulai akhir abad 15 awal abad 16 itu terjadi perkembangan Islam yang mulai pesat di tanah Jawa, terutama di pantai utara Jawa Timur. Nah, pada masa itu mereka mempelajari agama Islam untuk membantu syiar Islam di tanah Jawa. Kondisi tanah Jawa pada waktu itu secara garis besar chaos. Jadi Majapahit lemah. Terjadi perebutan kuasa antara kabupaten-kabupaten lah atau kadipaten-kadipaten yang dulu mengabdi pada Raja Majapahit. Peperangan terjadi di mana-mana. Islam datang menawarkan kedamaian dan juga dengan cara memakai sarana kesenian yang sudah dikenal sebelumnya oleh masyarakat Jawa waktu itu. Oleh karena itu, tawaran agama baru yang lebih damai dan tidak ribet dengan segala upacara. Kalau agama sebelumnya konon itu ribet dengan banyak upacara, ubah rampe, ada upacara ini, ada sajian ini, sajian itu. Mengapa banyak? Babad Lasem mengatakan, mengapa banyak orang Jawa tertarik agama Islam? Dalam Babad Lasem disebutkan dengan jelas bahwa agama Islam itu mudah melakukan upacara, tidak ribet, tidak seperti agama yang lain. Waktu masa hidupnya dia tuh menyebarkan agama ke barat, dari Lasem ke barat sampai ke Demak, Demak ke selatan Boyolali sampai daerah Solo. Itu daerah arealnya dia menyebarkan agama yang sebelah barat. Katanya beliau, wala nansya ila Tuban li annahu maulidi. Saya tidak lupa ke Tuban, sebab Tuban itu tempat lahir saya. Jadi kalau dia menyebarkan agama dari Lasem itu ke timur sampai di Tuban, Tuban ke selatan sampai ke Kediri dan sampai ke Lumajang. Itu daerah arealnya dia menyebarkan agama. Sunan Bonang waktu menyampaikan ajaran agama itu, pertama dia itu kan otomatis kan ke daerah-daerah. Kebanyakan dulu kan orangnya kan tidak punya. Satu orang tidak punya, keduanya apa itu ilmunya atau agamanya juga kurang. Akhirnya diberi penjelasan, akhirnya akhirnya juga diberi apa itu pandangan hidup misalnya, caranya itu kerja itu begini, caranya kita itu beramal, caranya kita beribadah itu begini. Jadi supel lah, istilahnya tidak memaksa, tidak dipaksa kamu harus masuk Islam, tidak. Hanya di pandangan, di wawasan, kalau kita itu punya Tuhan. Malah pernah yang diceritakan para kiai sini, pernah waktu itu mendapat undangan. Ada teman-teman Wali Sembilan. Akhirnya beliau datang
dengan pakaian yang terendah sendiri. Akhirnya waktu itu kan keadaan ada acara, akhirnya dicari mana Sunan Bonang. Nah waktu itu para bahasa Jawa itu pendarat, ada nganten, ada acara itu ada pendarat-pendarat yang menerima tamu. Akhirnya beliau dikeluarkan di tempat itu. Masalahnya pakainya terlalu rendah sangat. Nggak tahu itu Sunan Bonang, betul Sunan Bonang. Akhirnya setelah selesai, waktu hari yang sudah lampau, ditanya pada yang punya hajat, lo kemarin nggak datang, saya sudah datang. Hanya itu. Jadi beliau nggak meninggalkan nggak menonjolkan dalam sifat-sifat yang perlu dihormati, nggak mau menyerendahkan diri lah. Kalau para wali sih pastinya kan dia berwibawa, berbicara dengan halus, penuh kebajikan, dia mengemong, pasti begitu. Nah, sosoknya kita bisa bayangkan bagaimana sih seorang yang bijaksana. Mungkin di hari tuanya ya dia berjenggot gitu ya, ada kumisnya, itu bisa dibayangkan mengikut sunnah Nabi. Mestinya sih begitu. Pakaian busana mereka tidak ada yang tahu persis, cuma dalam gambar-gambar yang beredar itu yang sekarang mereka imajinasikan Sunan Kalijaga memakai baju Jawa, sunan-sunan lain pakai sorban, itu imajinasi saja karena tidak ada bukti konkret tentang penggambaran sosok mereka. Sunan Bonang itu berhasil, satu jasanya Sunan Bonang itu berhasil mengajak anaknya Raja Tuban, anaknya penguasa Tuban, namanya Sunan, nanti menjadi Sunan Kalijaga. Waktu itu masih bernama Lokajaya. Ini pembunuh, penjahat, pembegal. Oleh Sunan Bonang kemudian bisa berhasil diajak, dia kemudian menjadi Islam yang sangat soleh dan menjadi Sunan Kalijaga itu jasa Sunan Bonang yang memang diingat terus. Sunan Kalijaga adalah muridnya Sunan Bonang. Nah, kebanyakan waktu di Tartar ada seorang, katakan ya orang istimewa lah, atau orang Brahma atau gimana itu, dia ingin tahu sampai di mana kemampuan ilmunya Sunan Bonang. Nah, sampai hampir di daerah Jawa perahunya itu tumpah, karena tumpah otomatis buku-bukunya atau kitabnya hilang, tapi dia selamat. Akhirnya dia di daratan itu tetap mencari namanya Sunan Bonang, dicari, akhirnya ketemu sendiri dengan beliau. Dia tanya dari mana, akhirnya dijawab dengan beliau, saya itu dari daratan Cina. Kamu kesini mau cari siapa? Saya ingin cari Sunan Bonang. Mengapa cari Sunan Bonang? Sebab katanya Sunan Bonang itu orangnya hebat, ilmunya tinggi. Terus kemauanmu itu apa? Maumu apa? Yaitu, Pak, saya ingin ketemu Sunan Bonang. Saya ingin tahu sampai di mana kehebatan Sunan Bonang, ilmunya dia. Tapi sayangnya buku saya itu hilang. Oh gitu. Akhirnya Sunan Bonang itu menancapkan tongkatnya. Begitu ditarik, air keluar bersamaan dengan bukunya. Ini tak bukumu. Akhirnya dia tahu. Begitu air keluar dengan bukunya sekali, dia langsung tunduk. Dia enggak menyampaikan kelanjutannya apa yang dikehendaki dari rumah tadi. Akhirnya sampai sekarang tongkat yang ditancapkan, ditarik tebel ke airnya itu namanya di sini namanya Sumur Serumbung.